Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan selamat beristirahat setelah menjalani aktivitas seharian. Saya Zizi, senang sekali menyapa kalian kembali dalam acara Sedap seputar dialog keberkahan. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih dan sangat berkompeten banget dalam bidang admindu, yaitu Kepala Dinas Keberkahan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Pak Eko Supriyatno SOS. Selamat malam Bapak, gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, selamat malam Swarga Loka Surabaya. Oke, baik Bapak. Dan ini Pak, Bapak jauh-jauh dari Samarinda ya ini ya? Apakah perjalanannya itu cukup jauh atau gimana Pak? Untuk saat ini nggak terlalu jauh sih, hanya Oke, 1 jam tempuh udah sampai. Beda tahun sebelumnya ya, harus 2 hari 2 malam naik Oh kapal. gitu. Jadi Alhamdulillah 1 tidak jam. terlalu jauh Surabaya. Oke, baik. Lebih dekat di hati. Lebih dekat di hati, baik Bapak. Sebagai gambaran awal ya, di setiap kota di Dukcapil itu selalu ada, dan terutama untuk mengurusi dokumen kependudukan itu pasti ada. Dan salah satunya adalah di Dukcapil Kota Samarinda ya Pak, benar. yang dinakodai oleh Bapak Eko sendiri. Oke, siap. Baik Bapak, boleh diceritain sedikit nggak sih tentang geografi Kota Samarinda itu seperti apa? Oke, geografi Kota Samarinda ini alhamdulillah ya, kita tidak berada di garis api. Artinya tidak ada gunung berapi di sana, sehingga kami lebih rasa keamanan itu lebih tinggi. Untuk Samarinda sendiri letak geografisnya dikelilingi Kabupaten Kutai Kartanegara, dibelah oleh Sungai Mahakam. Kemudian pemerintahannya kami hanya terdiri dari 10 kecamatan Oh, 10 dan kecamatan, 59 kelurahan. Jadi sangat kecil kalau dibandingkan Surabaya yang jumlah kelurahan yang sangat banyak dan RT-nya juga sangat banyak. Lalu jumlah penduduk di Kota Samarinda itu berapa Penduduk Pak? kami untuk semester 1 2024 ini kurang lebih 868.000 jiwa. Oh, cukup banyak ya, 800. Cukup banyak juga untuk level di Kaltim. Oh gitu, berarti cukup banyak ya Pak ya kalau Iya. di Kalimantan Timur. Oke, baik. Ini kan menjelang pilkada ya Pak ya, udah serentak juga. Gimana Benar. nih tugas di Dukcapil untuk melakukan perekaman KTP tersebut? Untuk tugas Dukcapil normatif ya, cuman terjadi percepatan untuk pemilih pemula yang belum melakukan perekaman. Ini kami lakukan dengan jemput bola. Biasa normatif hanya beda nama aja tiap daerah ini biasanya. Kami jemput bola itu baik ke sekolah, kemudian ke tempat-tempat umum lainnya dengan program kami, misalnya saat ini di Pelukan. Di Pelukan itu Dinas Dukcapil layanan di luar kantor. Sehingga pada saat program ini kami jalankan, ini banyak pihak yang bisa kita layani, tidak hanya terbatas yang ada di kantor. Kemudian ada lagi program-program inovasi lainnya seperti Pak Dola Kadis, kemudian Sifait dan lain-lainnya. Pokoknya inovasi ini saking banyak saya kadang-kadang nggak hafal gitu ya. Oh gitu, siap. Karena selaku pendatang baru juga saya di Dukcapil ya di Januari tadi. Jadi untuk inovasi-inovasi ini saya pastikan tetap jalan, tetap eksis untuk tujuan kemaslahatan umat juga. Layanan publik kami di Samarinda. Oke, kemudian apa sih Pak strategi yang dilakukan oleh Dukcapil Kota Samarinda tuh untuk melakukan perekaman KTP? Udah menyebutkan inovasinya ya. Itu selain di sekolah-sekolah ada lagi nggak untuk inovasi yang lain? Ada. Jadi untuk ini kita sedang mengembangkan namanya teras layanan Dukcapil Kecamatan, kemudian Serambi layanan Dukcapil Kelurahan. Jadi tidak hanya di Dukcapil itu sendiri layanan administrasi bisa dilakukan, tapi seluruh wilayah kelurahan, 59 kelurahan ini bisa dilakukan. Jadi lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan harapan semua produk administrasi pendudukan ini bisa membahagiakan masyarakat lah. Artinya apapun kebutuhan masyarakat terhadap administrasi pendudukan ini bisa kita layani sampai di level kelurahan. Jadi tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor Dukcapil Kota Samarinda yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Karena kos di Samarinda untuk transport cukup mahal juga kan. Oh iya Pak, cukup mahal ya?
Artinya untuk satu urusan kalau selesai satu hari aja mungkin ya sekitar 50 sampai 100 ribu dengan makan siangnya kan. Oh gitu Pak. Jadi kalau kita Lumayan bisa juga ya? dekatkan, minimal kita mengurangi pengeluaran masyarakat yang Oke, tidak baik. bisa kita pangkas. Sehingga dari sisi percepatan pengentasan kemiskinan, Dukcapil juga berperan aktif. Baik. Berarti lumayan juga ya Pak ya kosnya ya. Lumayan. 50 sampai 100. Iya. Sekali berangkat itu Kali Pak. berangkat bagi daerah yang terjauh lah dari kantor Dukcapil yang ada di pusat Gitu. kota. Oh ya Pak, saya tadi nih out of topic ya. Saya kepo, kalau boleh tahu Bapak ke Surabaya ini apa Pak tujuannya? Kan jauh-jauh nih dari kota Samarinda nih. Benar sekali, ini pertanyaan sangat Tujuan baik Bapak sekali, ini Mbak. kesini apa Karena nih, saya Surabaya ini apa namanya figur Dukcapil yang cukup direkomendasi dari Ditjen Dukcapil Kemendagri Oh gitu ya Pak. untuk sinau kata orang Jawa ya, Ya. untuk belajar. Karena kami berkomitmen begini, kita warga negara Republik Indonesia ini terhadap administrasi pendudukan ini tidak terlalu menganggap sebagai sesuatu yang penting-penting banget gitu, kecuali di saat genting. Betul. Kalau dia genting baru penting gitu ya. Nah, kami ingin membangun suatu pemahaman yang lebih baik lagi bahwasanya administrasi pendudukan ini memang penting dari awal, bukan hanya di saat genting, tapi memang penting dari awal. Kenapa saya katakan begitu? Karena existing yang di lapangan terhadap kependudukan ini kadang administrasinya di Samarinda, tapi setelah dicek di lapangan tidak ada orangnya. Sehingga untuk ini kami ingin melakukan langkah-langkah penertiban administrasi. Ataupun sebaliknya, ada orangnya tapi datanya di tempat asalnya. Ini kan nggak benar. Sehingga pada saat pilkada seperti ini kan ini terjadi hal yang merugikan lah. Baik. Artinya dari penyediaan surat suara yang sudah dialokasikan itu tidak dapat dimanfaatkan karena memang yang bersangkutan tidak pindah secara administrasi. Ataupun secara administrasi pindah tapi orangnya nggak pindah, masih di sini. Sehingga surat suara itu jadi mubazir. Iya, sayang banget ya Pak ya. Sayang banget, dan saya kesini ini untuk menajamkan nawaitu saya, tekad saya kepada Dukcapil Surabaya yang telah berhasil melakukan suatu penataan terhadap penonaktifan NIK ataupun pembekuan NIK bagi warganya yang memang secara fisik tidak ada di Surabaya tapi datanya ada di Surabaya. Baik. Nah, itu kami ketahui tadi jumlahnya tidak sedikit ternyata. Oh, cukup banyak Cukup Pak. banyak ternyata. Nah, ini yang kami mau coba lakukan di Samarinda sehingga nanti kami bisa memberikan suatu data yang benar-benar valid, objektif, bisa digunakan oleh semua pihak, OPD akademisi, pemerintah daerah secara umum untuk program-program kebijakan pembangunan pemerintah Kota Samarinda. Berarti ikut pemuktahiran data Benar, ya Pak ya. pemutakhiran ini sangat penting Betul. sekali untuk semua warga Republik Indonesia, tidak hanya Samarinda, semua warga negara Republik Indonesia, supaya dari elemen data itu benar-benar bisa dipercaya pada saat disajikan. Katakanlah saya punya kartu keluarga, di dalamnya ada anak-anak saya, yang pada saat saya buat KK tersebut, anak saya statusnya belum sekolah. Padahal saat ini sudah kuliah. Saya belum update. Betul. Ini terjadi data pada saat ditarik tingkat pendidikan Kota Samarinda di level ini terdapat anak yang belum sekolah cukup tinggi. Karena mungkin ada banyak orang tua yang kayak saya misalnya tidak mengupdate data yang anaknya belum sekolah pada saat didaftarkan di Dukcapil atau mendaftarkan kakaknya. Betul. Pada saat ditarik akan bingung kan dinas pendidikan kok masih banyak warga yang belum sekolah ini di Samarinda. Padahal belum diupdate ya Padahal Pak. belum diupdate. Nah, kalau ini sudah diupdate sesuai dengan elemen data yang terjadi perubahan, entah itu kepindahan, ada perkawinan dan sebagainya, ini akan menjadi kepercayaan trust terhadap data itu sendiri. Jadi data yang kita sampaikan ini punya tingkat kepercayaan yang cukup bisa divalidasi benar. Oke, lalu ada nggak sih Pak dampak yang lainnya kayak data itu tidak diperbarui secara berkala? Apakah ada dampak lainnya selain itu tadi? Dampaknya saya rasa akan banyak ya. Contohnya saat ini itu tadi, kita tahunya pada saat yang bersangkutan genting, pada saat yang bersangkutan ada klaim BPJS-nya, kesehatannya di rumah sakit ternyata NIK-nya tidak aktif, kemudian ada elemen datanya tidak berubah sehingga tidak sesuai, kemudian ada mungkin dengan perbankan, ada dengan pendidikan juga,
biasanya itu pada saat penulisan ijazah terakhir gitu ya, ada perbedaan nama dengan yang dicatatkan di fakultasnya atau di universitasnya dengan data awalnya, sehingga ini menyulitkan pada saat nanti yang bersangkutan mungkin ada menempuh masuk calon apa namanya ini ya, perwira kah, sekolah kedinasan dan lain sebagainya, masuk PNS dan sebagainya, ada terjadi perbedaan. Ini kan mempengaruhi itu pada saat verifikasi data. Betul. Bisa juga menyebabkan kegagalan administrasi pada saat awal, seharusnya tidak gagal tapi pada saat itu dia berpotensi untuk gagal. Jadi gagal. Meraih cita-citanya jadi gagal dong. Gagal dong, aduh sedih, cuman gara-gara nggak diupdate tadi ya Pak ya. Tadi saran saya segera diupdate pada saat terjadi perubahan elemen data. Iya tuh, buat warga-warga seluruh Indonesia nih wajib. Tidak hanya Samarinda saja. Betul. Harapan kami untuk seluruh Republik Indonesia ini. Baik. Lalu apa sih Pak benefitnya? Maksudnya kan kita udah update nih. Nah, benefit selain tadi kan udah menyebutkan dampak, benefitnya itu apa Pak? Keuntungannya ya ini secara umum ya, kebijakan baik secara kebijakan nasional, daerah, itu benefitnya akan sangat baik. Perencanaan kita lebih akurat, kemudian data-data kependudukan yang lainnya terkait dengan kemiskinan, kemudian tersedianya data-data dengan sosial, semacam golongan darah segala macam, ini kan semua lembaga bisa memanfaatkan, terutama PMI ya. Ataupun puskesmas ataupun lembaga terkecil di masyarakat, katakanlah pada satu wilayah tersebut ada gerakan sang ibu namanya. Pada saat ibu hamil itu membutuhkan data darah gitu ya, karena persalinan membutuhkan banyak darah, tidak jadi kesulitan lagi karena data darah di wilayah tersebut sudah ada di tingkat RT. Siapa aja nih warga yang punya golongan darah yang sama dengan ibu hamil dan dinyatakan komitmennya siap mendonorkan bila mana dibutuhkan. Ini menjadi suatu dukungan yang cukup sinergi. Betul. Sehingga tingkat kematian ibu hamil bisa ditekan, tingkat kematian bayi bisa ditekan, dan penduduk itu sendiri mendapatkan dari update data itu sendiri secara otomatis menyumbang banyak hal gitu ya, baik sosial, ekonomi, pembangunan, perencanaan pembangunan baik secara nasional maupun di daerah. Banyak banget ya Pak ya benefitnya. Orang-orang tapi kalau datanya udah nggak benar, kita sulit, bahkan terjadi suatu yang menimbulkan dampak yang tidak baik. Katakanlah alamat saya digunakan alamat oleh orang lain. Betul. Orang lain tersebut terkait dengan pinjol. Tagihan pasti larinya ke alamat saya kan. Agak merugikan juga ya Pak ya. Merugikan juga, sebel kalau kita ditagih-tagih kan. Padahal kita nggak pernah pinjam. Bukan ikut utang, ikut tagih. Susah banget. Sekali. Makanya termasuk banyak juga ya Pak benefitnya. Jadi nggak ada salahnya kalau kita selalu update, meskipun kayak udah dari SMP ke SMA ya perlu update juga kayak gitu. Untuk mengetahui jenjang pendidikan di level kota itu seberapa tinggi, diketahui secara akurat begitu. Berapa banyak sih di level SMA, sehingga penyediaan sarana prasarana fasilitas pendidikan yang harus dibangun oleh pemerintah daerah sesuai. Enggak terkaget-kaget nanti kan. Iya. Ternyata kita punya potensi dari lulusan sekolah dasar yang ke SMP sekian, walaupun di Diknas sendiri sudah punya data, tapi alangkah baiknya kalau data itu sinergi gitu ya. Betul. Satu data di Diknas, data di Dukcapil, itu semua satu data gitu nantinya. Lebih enak ya Pak. Lebih enak. Satu data Indonesia itu memang harus dibangun. Betul. Untuk membangun itu butuh komitmen kita, penyelenggara pemerintahan ini, dan komitmen dari seluruh warga negara. Warganya juga harus nih. Padahal yang problematik juga ada warganya. Ada waktu luang, siap langsung hubungi kelurahan terdekat. Betul. Atau Dukcapil untuk mengupgrade atau pemutahiran data. Gitu. Makanya nggak ada salahnya juga ya Pak ya. Nggak ada salahnya. Benefit banyak, dampaknya juga banyak. Tapi kalau kalian tidak melakukan itu. Oke Pak, saya ini kepo nih tentang apa aja sih inovasi. Tadi kan Bapak udah nyebutin Depulkam, terus Serambi layanan Dukcapil itu di kelurahan. Ini nantinya layanan full service itu ada di kelurahan juga, tidak hanya di Dukcapil. Jadi kelurahan itu bisa melakukan perekaman, cetak KTP, cuman harus didukung dengan utamanya anggarannya cukup besar. Karena alat-alat Dukcapilnya nggak ada yang murah ya. Betul. Ada yang murah alatnya. Iya Pak. Sampai
produk plus pelayanan kepada masyarakat juga cukup mahal juga, dari belangkonya, tintanya, sehingga ini secara perlahan kita wujudkan secara bertahap. Jadi ibarat bubur panas, kita mulai dari pinggir, yang supaya nggak kelabakan kalau langsung ke tengah kepanasan kita. Jadi dari pinggir dulu. Pinggir kita lengkapi, kelurahan-kelurahan terpinggir ini kita coba bangun suatu unit layanan yang bisa melayani masyarakat secara full service. Jadi masyarakat tidak harus ke Dukcapil. Di samping layanan online kami juga, ada juga layanan online, Pak. Sedang menuju ke 100% layanan online. Oh, gitu. Kalau boleh tahu apa aja sih, Pak, layanan-layanannya, boleh disebutin nggak? Saya penasaran ini. Pada umumnya normatif ya, layanan Dukcapil Indonesia sama 20 lebih layanan itu ya. Cuman yang favorit biasanya itu kan perubahan-perubahan data kependudukan seperti kartu keluarga, akte kelahiran, KIA, KTP, kemudian surat pindah, kemudian akte perkawinan, akte perceraian, yang lebih banyak dilayani Dukcapil. Walaupun sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan Dukcapil ini ya, layanan itu. Cukup banyak juga ya berarti inovasinya, Pak. Jadi inovasi kami ada namanya Sipahit, ini sistem pelayanan hitungan menit. Sipahit. Dari namanya emang nggak enak, tapi manfaatnya enak gitu. Hitungan menit kita harus selesai. Jadi ada semacam timernya gitu pada layanan. Kalau layanan kita lebih dari 10 menit ada konsekuensinya. Oh gitu, Pak. Ada konsekuensinya. Baik berupa permohonan maaf, untuk sementara ini kita nggak muluk-muluk. Tidak bisa memberikan konsekuensi berupa finansial atau bagaimana ya. Kita hanya berupa permohonan maaf atas layanan dan kita berjanji berkomitmen untuk perbaiki layanan. Kemudian juga kita memberikan layanan pengantaran dokumen. Oh gitu, ada juga. Kalau selesai, karena komitmen kita kan layan hitungan menit, ternyata berjam-jam. Itu langsung diantarin. Jadi yang bersangkutan silahkan meninggalkan tempat layanan untuk aktivitas selanjutnya. Nanti produknya kita antar ke tempat tinggal yang bersangkutan. Itu menit. Untuk Sipahit. Sipahit. Ya, ada lagi namanya Proyek Kampung KB ini sudah kita jalankan, ini model jemput bola juga sih. Kemudian Pak Dola Kadis ini kita kerjasama dengan disabilitas. Oh gitu. Jadi pengantaran dokumen langsung kerjasama disabilitas. Kebetulan dulu nama kadisnya Pak Abdullah. Jadi nama inovasinya Pak Dola Kadis. Pak Dola Kadis. Jadi ada lembaga disabilitas di Samarinda yang kita ajak kerjasama. Pada saat itu ada beberapa anggotanya kita berdayakan untuk pengantaran dokumen kependudukan kepada pemohon. Gitu. Jadi ada jasa antarnya. Tapi yang mengatur jasa antar nih Dinas Kependudukan. Gak mahal kok, gak mahal. Tapi pemberdayaan ini cukup memberikan ruang pekerjaan kepada disabilitas. Kendaraannya dibantu dukungan dari pemerintah provinsi dengan kendaraan roda 3. Ada tambahan modifikasi itu ya. Kemudian pengaturannya juga dari teman-teman disabilitas sendiri. Jadi warga cukup bisa menghubungi Dukcapil terhadap pilihan layanan nanti diantar atau diambil sendiri. Kalau diantar ya kita pakai jasa layanan di disabilitas tersebut. Pak Dola Kadis. Pak Dola Keren Kadis. Namanya, Pak. Kemudian ada namanya Laskar juga. Apa tuh Laskar? Laskar ini adalah layanan 1 hari kelar. Oh, beda sama Sipahit ya, Pak ya? Pahit hitungan menit, kadang-kadang ada layanan yang tidak bisa diselesaikan dalam 1 menit. Di layanan itu karena terkait dengan tingkat ini kehati-hatiannya tinggi, seperti akte, surat pindah, itu kan tinggi. Betul. Kita harus akte kematian, harus kita konfirmasi, kita verifikasi segala macam itu. Tapi kita pasti 1 hari kelar. Oh gitu ya, Pak. Iya. Laskar, layanan 1 hari kelar. Keren. Lalu ada lagi nggak, Pak, kira-kira? Via WA pun kita ada juga layanan. Ada WA juga, Pak? Jadi layanan kita bisa melalui WA dengan upload dokumen-dokumen dukungnya. Oke, baik. Ada juga Padulantas. Di sini memang kita kewajiban suatu OPD itu menerima pengaduan. Oh. Dan yang penting pengaduan itu tidak hanya ada disampaikan, tapi ada tindak lanjutnya. Itu yang lebih penting. Jadi Padulantas ini pengaduan langsung tuntas.
Jadi dipastikan pengaduan yang disampaikan itu langsung tuntas di tempat pengaduan. Kalau tidak tuntas itu ada tim yang lebih tinggi, para kabid, para kadis yang untuk menindaklanjutinya, untuk dikoordinasikan baik di tingkat instansi ataupun di tingkat pemerintah daerah. Kalau memang levelnya tinggi ke provinsi ataupun ke kementerian. Oh gitu. Ya, jadi kalau tergantung levelnya. Kadang masalah pendudukan kita nggak tahu apa yang disoal masyarakat nih. Betul. Oh gitu ya, keren-keren. Saya masih ini terngiang yang si pahit tadi Pak. Iya. Si pahit hitungan menit. Hitungan keren. menit. Jadi itu itu komitmen. apa aja Pak itu? Ini untuk merangsang bahwasanya petugas kita Dukcapil Samarinda itu benar-benar komitmen terhadap pelayanan publik. Sehingga tidak ada mengulur-ulur pekerjaan yang harusnya bisa diselesaikan hari itu juga atau menit itu juga harus selesai. Oh gitu. Jadi ini penajaman saja bahwasanya memang asal apa namanya SOP-nya pekerjaan itu sendiri harusnya memang hitungan menit. Cuman dipublish kepada masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa urusan ini tidak pakai lama. Kita publish, kita namai si pahit supaya baik petugas maupun yang menerima layanan paham. Artinya ada komitmen yang kuat dari Dukcapil untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Betul. Jadi harus ditegaskan dalam namanya sebuah inovasi si pahit tadi. Si pahit, keren-keren. Terngiang hitungan menit. Itu kalau orang yang nggak hitungan menit pasti ditagih nggak sih Pak? Ada nggak cerita-cerita ada. dari itu? Kalau seperti itu, tapi alhamdulillah selama ini dilaksanakan tidak ada komplain. Oke. Semua bisa dieksekusi dalam hitungan menit. Langsung ya. Langsung, karena sudah diukur kan Betul, jenis-jenis betul. layanan ini. Dan yang terakhir ini ada namanya wadai belapis manis. Wadai itu kalau orang Samarinda bilang itu jajan kalau orang Surabaya. Wadai kalau orang Samarinda bilang. Wadai. Kue. Belapis itu ya nah biasa ya belapis manis. Jadi wadai belapis manis ini namanya wadah layanan Adminduk Kelurahan terintegrasi berbasis aplikasi mudah, aman dan gratis. Berarti Ya, gratis ini yang kata kunci Dukcapil selama ini ya. Tidak ada Dukcapil di seluruh Indonesia ini yang mengeluarkan biaya lain. Semuanya gratis. Tidak satu pun Dukcapil di Indonesia ini yang menarifkan pelayanannya. Jadi semua gratis. Jadi wadah belapis manis ini berbasis online web. Semua penginputannya di kelurahan. Jadi layanan kita di 59 kelurahan ini bisa dilakukan. Oh gitu. Tapi bisa dari rumah nggak Pak? Kayak ngurusnya gitu? Boleh, bisa. Bisa. Jadi dari web. Santai-santai di Santai-santai, rumah iya. bisa ya, nggak perlu jauh-jauh untuk ke kelurahan. Dan yang terakhir ini mau saya kembangkan adalah notifikasi kepada ketua RT terhadap peristiwa penting. Gimana Pak? Contoh? Lahir, datang, mati, pindah, lampit. Ini kita informasikan pada saat warga RT tersebut melakukan urusan administrasi pendudukan, misalnya pindah gitu ya, keluar daerah dari tempat asalnya. Notifikasinya akan masuk ke ketua RT. Kan kita tahu nih pindah datang nih nggak pakai pengantar RT ya. Betul. Jadi RT supaya tidak kehilangan data, kehilangan momen, kepindahan itu kita informasikan kepada RT berupa notifikasi ke RT yang berisi data baik itu kedatangan, kepindahan, lahir maupun mati. Jadi Pak RT bisa mengupdate juga data kependudukan di wilayahnya. Katakanlah data penduduk awalnya 200, begitu dia dapat informasi notifikasi ada warga Pak RT datang nih dari Kabupaten Goa, 5 orang, 1 kakak 5 orang isinya. Pasti bertambah 5 kan berarti. Jadi penduduknya 205. Kalau ada informasi warganya ngurus kematian, ada pengurangan. Sehingga data itu selalu update. Gitu ya, langsung dari RT-nya ini. Iya, syaratnya dari online tadi itu. Iya betul. Harus masuk. Jadi kami nariknya di online. Kemudian yang kedua juga untuk berkas kita sudah digital. Jadi penarikannya secara digital langsung dari layanan online. Oh, gitu. Tidak apa namanya? Menerima dokumen yang kertas lagi dengan list paper. Wah, keren. Udah less paper Dan juga. yang terakhir kita adalah memberikan apa namanya nih? Smart populasi namanya. Apa itu Pak? Smart populasi. Smart populasi ini memberikan informasi kepada siapapun pada saat dia membuka website Dukcapil tentang jumlah penduduk kota Samarinda. Kalau jumlah penduduk kota saat ini kan dibatasi dengan semester 1, semester 2 aja. Betul. Semester 1 itu di bulan Juni, semester 2 nanti di Desember. Jadi kalau nanyanya di bulan Agustus,
Nah itu. Nah, kita bisa menjawab dengan perubahan, penambahan, pengurangan penduduk Kota Samarinda Dari smart. dengan smart populasi tersebut. Oh gitu ya. Jadi rumusnya itu data awal, data semester, kita tambah, kita kurang dengan data lahir, datang, pindah, mati. Oh gitu. Berarti terupdate ya Pak, yang nggak usah nunggu semester 1, semester 2. Iya. Kalau dulu kan kita wajib menyampaikan tuh semester satunya, kemudian kita tambah dengan angka pertumbuhan penduduknya. Ya lumayan lah, Samarinda cukup pesat juga pertambahannya, hampir 1000 rata-rata 1000 orang per bulan. Gitu, Pak. Penambahan penduduknya. Lumayan ya. Jadi bisa dibayangkan kalau kita nggak sigap dalam perencanaan pembangunan kota terhadap sarana prasarana pendukung, masalah sosial ekonomi dan lain sebagainya, ini akan menjadi masalah daerah nantinya. Nah, ya juga ya. Iya. Agak memusingkan juga ya Pak. Iya, menata kota ini luar biasa, makanya kita harus banyak-banyak hormat sama pimpinan ini, wali kota nih, kerjanya luar biasa. Luar biasa juga. Seluruh kota. Iya, saya terkejut juga Pak, kalau 800.000 ya penduduk di sana itu cukup banyak juga Pak. Cukup banyak juga. Oh ya Pak, saya tadi penasaran, ini kan udah menyebutkan semua inovasi. Nih, saya mau tanya terkait IKD Pak, Identitas Kependudukan Digital. Bagaimana nih perkembangan aktivasi IKD di sana? Iya, IKD ini ya suatu kebijakan dari pusat, aplikasinya juga dari pusat. Cuman yang belum nampak jelas ini adalah pemanfaatannya. Betul. Implementasi dari IKD ini di daerah masih belum dirasa. Sehingga upaya-upaya manuver-manuver yang dilakukan Dukcapil, seperti terakhir kemarin kita buka namanya Gebiar IKD ya. Gebiar IKD. Gebiar IKD ini kita launching, Pak Wali yang meluncing. Keren. Di sana dihadiri oleh seluruh OPD, tokoh masyarakat juga, perbankan juga ada. Kemudian dengan ditanya launching ini artinya serentak di 59 kelurahan di Samarinda itu bisa mengaktifasi IKD. Namun faktanya dari setelah 2 minggu kita lakukan Gebiar tidak terlalu banyak warga yang mengaktifasi. Capaiannya dari sebelum dilakukan Gebiar sampai dengan selesai itu pertambahannya tidak sampai 1000. Kan ini suatu angka yang cukup tidak memuaskan begitu untuk sebuah Gebiar. Dan kami mencari tahu apa sih permasalahannya. Ternyata itu ada kekhawatiran masyarakat kita akan kebocoran datanya ya. Di IKD ini khawatir kalau datanya dibobol, digunakan, salah gunakan untuk pinjol. Padahal kita sudah memberikan sosialisasi bahwasannya data di IKD ini aman. Dibangun oleh kementerian sendiri dan ini dipastikan aman. Namun itulah tidak semudah membalik telapak tangan memberi pemahaman kepada masyarakat, ke masyarakat. Utamanya kaum milenial nih, banyakan yang cepat itu milenial. Cuma kami juga mensosialisasikan supaya jangan mudah memposting. Kadang-kadang mereka punya, kalau yang layar depannya nggak apa-apa sih diposting nih, saya punya IKD gitu, IKD-mu mana gitu kan? Ada challenge begitu ya, sehingga nanti teman-temannya berombongan untuk mengaktifasi. Tapi faktanya di level generasi X, generasi Y ini masih familiar dengan yang fisik. Baik. Yang merasa aman sudah punya fisik, tidak tertantang untuk IKD. Baik Pak. Mungkin kita harus break sejenak Pak, nanti bahas lebih detail lagi tentang IKD. Sobat Warga Lokal dan Madu TV Nusantara, sepertinya kita harus break sejenak ya, dan kita lanjut berbincang-bincangnya nanti. Halo Sobat Warga Lokal dan Madu TV Nusantara, balik lagi nih bersama saya Sizi dan Pak Eko. Baik. Halo. Bapak, tadi membahas tentang IKD ya Pak. Nah saya mau tanya nih, berapa sih sekarang capaian IKD di Dukcapil Kota Samarinda? Iya, belum begitu menggembirakan ya capaian kami ini. Dari target dari nasional itu 30%. Capaian kami mungkin masih di angka 15%. Lumayan itu Bapak. Jadi sangat berat untuk ini kita melakukan aktivasi IKD ini, walaupun berbagai cara sudah kita tempuh. Semua OPD sudah kita datangi, tapi tidak semua yang bisa aktivasi. Tapi kita tidak menyerah. Tiap minggu kita selalu ada jadwal jemput bola ke lapangan untuk melakukan aktivasi IKD.
utamanya dengan gebiar IKD tadi sebagai bukti bahwasanya komitmen kami mendekatkan layanan ke masyarakat, tapi juga masih belum. Makanya kami mencari tahu nih, kendala apa sih sebenarnya orang enggan atau sudah memiliki smartphone enggan untuk aktivasi. Nah itu. Kemudian mudah-mudahan dalam waktu dekat aktivasi IKD sebagaimana disampaikan dari Dijen Pendudukan ya, itu untuk aktivasi dan sistemnya itu tidak pakai petugas Dukcapil lagi, gitu, tapi cukup dengan face recognition. Ah. Jadi pada saat pengenalan wajah dengan metode biometrik itu sudah bisa mengaktifasi. Jadi tidak tergantung petugas. Kalau ini kan masih tergantung petugas. Betul. Ada barcode yang harus di-scan, sehingga ini mungkin menyulitkan juga. Karena daya jangkau kita, keterbatasan personil dalam satu harinya menjangkau wilayah Samarinda ini kan terbatas. Oh, gitu. Saya rasa masih belum membedakan sih. Tapi kami tetap semangat. Oke, baik. Karena sudah menjadi kewajiban Dukcapil untuk melakukan aktivasi IKD sebanyak mungkin. Dalam artian ini targetnya adalah 30% dari jumlah penduduk, dari jumlah wajib KTP. Oh gitu Pak ya, jadi 30%, 15%, kurang separuh lagi tuh ya Pak. Mari kita mengoyo bersama Pak. Lalu, mudah-mudahan. Baik. Lalu ini saya mau tanya Pak, tadi kan udah menjelaskan tentang IKD, terus inovasi-inovasi. Nah sekarang mau terkait inovasi pelayanan KIA nih Pak, bisa minta tolong nggak sih dijelasin KIA itu apa Pak? KIA ini kan suatu produk layanan Dukcapil juga ya, yakni Kartu Identitas Anak. Untuk inovasi-inovasi ini kami sandarkan kepada kerjasama, supaya pembuatan KIA ini meningkat. Dengan kerjasama dengan Dinas Pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan sudah kita lakukan, sehingga menjadi syarat bagian dari syarat bagi sekolah tersebut pada saat tahun ajaran baru. Kepemilikan KIA sudah menjadi syarat. Ini sudah cukup baik. Kemudian juga kita kerjasama dengan tenan-tenan. Oh gitu Pak. Seperti katakanlah makanan cepat saji yang ada di mal-mal ini kan banyak nih. Kalau ada konsumen yang datang dengan KIA, dia akan dapat diskon. Nah, jadi ini memancing supaya warga yang memiliki anak di bawah 17 itu memiliki KIA. Kan lumayan tuh dapat potongan 10% kalau makan di makanan cepat saji tertentu gitu. Tinggal ditunjukin ya Pak ya. Iya. Nih KIA. KIA nih bukti evidennya KIA, berarti dia berhak mendapat potongan makan di situ. Atau produk-produk bayi misalnya kan, pakaian-pakaian bayi, mainan-mainan anak, itu kita coba mendekati pemilik-pemilik usaha tersebut untuk kerjasama. Supaya manfaat KIA ini tidak hanya sekedar identitas, tapi juga bisa diimplementasikan value-nya, nilai lebihnya. Dia dapat keuntungan dari kepemilikan KIA itu. Oke baik. Lalu ada nggak sih Pak? Kan kadang KIA itu di sekolah-sekolah. Nah, apakah Bapak juga menerapkan itu untuk jebol jemput bola ya? Tadi sebutannya ke sekolah-sekolah juga atau gimana Pak? Iya. Kita jemput bolanya di sekolah-sekolah untuk KIA ini kita lakukan sama dengan proses perekaman untuk KTP pemula ini. Di usia 16 tahun itu kan sudah bisa direkam tuh ya. Jadi di sekolah SMA termasuk KIA ini kita jemput bola. Hanya jadwalnya yang berbeda dan timnya yang ke lapangan berbeda. Oh gitu ya. Jadi tetap ke SD. Jadi pokoknya semua Dukcapil di Indonesia ini saya rasa sama kewajibannya gitu ya. Jemput bola KIA, jemput bola untuk perekaman. Rata-rata sih juga seperti itu sih Pak. Namanya juga kerja target. Kalau kita anteng-antengnya di kantor nggak bakalan dapat makanya. Lalu sejak kapan sih Pak KIA ini diterbitkan oleh Dukcapil Kota Samarinda? Sudah lama ya. Saya masuk baru awal tahun tadi, Januari. Sebelum saya masuk tuh udah ada sih. Udah ada ya? Iya, pastinya saya kurang paham betul kapan dia mulai ada. Tapi saya rasa inovasi terhadap pemenuhan hak terhadap anak ini ya, salah satunya KIA. Ini Dukcapil komitmen karena Kota Samarinda ini menuju kota layak anak tingkat utama, di mana di situ disyaratkan oleh undang-undang bahwasanya kewajiban daerah untuk memfasilitasi pemenuhan hak anak. Di samping KIA, aktenya juga kita percepat. Jadi akte untuk anak 0 sampai 18 tahun sebenarnya alhamdulillah sudah 96%. Tinggal sedikit lagi. Jadi ini wujud nyata komitmen kami terhadap perwujudan kota layak anak menuju utama untuk Samarinda. Jadi kontribusi kami sangat tinggi. Artinya pemenuhan hak anak dari sisi administrasi pendudukan kami coba.
coba optimalisasikan. Oke, baik. Lalu apakah KIA ini berarti wajib ya Pak dimiliki untuk setiap anak? Kalau wajib itu kan ada sanksi ya biasanya ya. Betul. Iya, kalau secara administrasi ini kata wajib ini seharusnya bisa diterapkan wajib. Tapi pada saat ini wajib tersebut tidak sanksi sih. Jadi wajibnya kayak wajib fardu kifayah lah. ada perwakilan memiliki baik. udah jatuh kewajiban. Oke, lalu berapa persen Pak masyarakat kota Samarinda ini yang sudah mengurus KIA? Yang sudah mengurus cukup tinggi ya Samarinda ya. Kalau secara persentase kalau nggak salah ini sudah di angka 80 lebih. Oh, 80 ya. Lebih. Cukup lumayan tinggi juga. Berarti akte kelahirannya 90 sekian. 90. Kalau KIA-nya 80. Ini aktenya untuk kelompok umur 0 sampai 18 ya. Iya, betul. Tapi untuk warga Kota Samarinda masih sekitar 60%-an. Oke, Akte lalu kelahiran. begitu ya. Lalu berapa lama sih Pak kayak proses pembuatan KIA itu sendiri? Sebentar aja. Sebentar. Kalau dia sudah termasuk di dalam kartu keluarga, udah masuk dalam kartu keluarga, ada fotonya, langsung kita Langsung proses. jadi Pak? Iya. Langsung jadi hari itu juga? Hari itu juga. Wah, berarti emang beneran hemat kos Iya, ya Pak? si pahit tadi benar-benar jalan. Jadi Oh, hitungan gitu. menit, benar-benar hitungan menit. Hitungan menit. Iya. Oh gitu. Hitungan menit, produk tersebut sudah bisa kita sampaikan kepada pemohon. Oke, baik. Berarti bisa ditunggu ya Pak Ya, ya? kalau sekarang kan nggak ada kendala belangko ya. Kalau tempo-tempo hari banyak kendala Oh, belangko. Alhamdulillah betul. Dukcapil Dirjen Dukcapil sudah mengamankan masalah belangko ini. Oke, baik. Apalagi KIA ya Pak ya? Benar. Udah turah kalau kata orang Jawa. Ya, turah-turah lah. Udah turah-turah gitu. Kita siap menjawab tantangan permohonan masyarakat. Oke, baik. Lalu apa sih Pak manfaat tadi kan Bapak udah menyebutkan kalau bisa di mall dan lain sebagainya. Apakah ada manfaat lagi nih yang diterima warga untuk mempunyai KIA tadi? Iya, dia lebih peluangnya tinggi untuk pada saat yang bersangkutan putra-putrinya itu mendaftar di level pendidikan dasar ya. Mulai dari TK, SD itu udah diprioritaskan dari sekolah yang memiliki KIA. Oh, gitu. Jadi kalau nggak punya KIA rugi dong. Betul. Sekolah di samping rumah tapi nggak punya KIA mau daftar nggak bisa masuk. Betul. Rugi banget Rugi ya Pak ya? banget gara-gara nggak punya KIA. Betul. Jadi kayak sayang banget padahal kalau ada aplikasi KIA tersebut ini ya Pak bisa dapat potongan. Bener. Dapat benefit yang lain, kayak gitu. Jadi menguntungkan juga buat ibunya. Iya. Dari sisi finansial ya cukup diuntungkan kan. Kita bisa memenyakan putra-putri kita di mall dengan menu makanan yang sehat, juga dapat potongan sekaligus. Betul. Gara-gara punya KIA. Nah, tadi Bapak menyebutkan kayak di mall. Nah, di sana emang banyak mall atau gimana Pak? Saya jujur belum pernah ke Samarinda. Sama sekali. Mungkin bisa kasih gambaran gimana Pak? Samarinda ini kalau orang dari Tanah Jawa kan bilang masih kayaknya prototipenya di sana masih hutan gitu ya. Iya, betul. Ternyata enggak, dia sebuah kota juga, kota yang kota menarik. juga. Dan kita tahun ini sudah menjadi kota yang dapat predikat layak huni. Oh gitu Pak. Iya, lumayan tuh. Dapat predikat layak huni nggak mudah. Kita harus memperbaiki seluruh fasilitas kota, ketersediaan sarana prasarana umum publik yang memadai sehingga kota tersebut dinyatakan sebagai kota layak huni. Itu suatu pekerjaan yang tidak mudah untuk sebuah kota. Mall cukup banyak di sana. Ada Big Mall namanya itu, ada SCP, ada Banyak ya. Lembuswana. Tapi kalau kayak Tapi yang lebih menjadi favorit kami adalah Citra Niaga. apa itu Pak? Citra Niaga itu komplek yang mendapat penghargaan Aga Khan. Oh, Aga Khan tuh ada pemberian dari pemerintah negara mana ya kalau nggak salah, Turki kah? Dari Turki kalau nggak salah, Aga Khan. gitu. Jadi itu konsepnya suatu kawasan yang dulunya kumuh, tempat ya kalau di sini kalau THR gitu ya kalau dulu namanya. Sekarang jadi kawasan Citra Niaga yang terpusat di center. Jadi destinasi wisata juga. Di dalamnya ada kuliner, ada cenderamata, ada pusat oleh-oleh, ada pusat perbelanjaan lain. Komplek pokoknya di situ. Oke, lalu makanan favorit nih Pak, Oh apa nih iya, kota jangan Samarinda? ditanya sudah kalau Samarinda nih jagonya makanan. Karena Samarinda ini miniatur Indonesia. Suku apapun ada di Indonesia. Ada semua. Menu masakan apapun dipastikan ada. Oh Karena gitu. koki-koki yang dari daerah-daerah pada ngumpul di Samarinda. Berkumpul ya makanya jadi Iya. miniatur. Iya. Oke, baik. Oh ya Pak, tadi kan saya sempat kayak searching dikit nih tentang Samarinda. Apa benar dia tuh terkenal kain tenunnya? Benar.
kain tenun sarung Samarinda namanya. Oh gitu. Iya, Emang bahkan terkenal. motifnya itu diberi nama motif wakil presiden kita yang pertama. Oh iya, Pak. Motif Hatta namanya. Keren. Karena tempo hari Pak Presiden mungkin ada kunjungan di lawatan di Samarinda dan meninjau kerajinan tersebut, dan motif kotak-kotak tersebut merah hitam itu diberi nama motif Hatta. Dan itu kita patenkan. Keren. Motif Hatta itu kita patenkan, sudah menjadi hak paten. Oh gitu. Lalu tropis di sana itu apa, Pak? Kayak apakah sering panas, dingin? Panas, dingin, imbang aja sih. Oh gitu. Jadi kita nggak cepet retak. Kan kalau di Surabaya full panas ya, Pak ya. Dingin itu dingin banget kemungkinan dia Alhamdulillah, untuk dingin. kondisinya di sana bagus. Bagus Panas ya. nggak terlalu panas, ya hujan juga nggak terlalu kelamaan. Oke, baik. Ya, Berarti enak 50-50. 50-50. Tapi lebih Ideal sejuk, lah. Pak. Lebih sejuk, lebih nggak sejuk kayak di daerah Bandung ya. Ya, betul. Ya sama lah kayak kota Surabaya, namanya kota besar, tingkat panasnya kalau siang hari lumayan. Oh gitu. Paling tinggi berapa emang derajat, Pak? Kalau di luar bisa 31 31. derajat. Oh, itu masih nggak sepanas. Kalau di Surabaya itu minimal 34, Pak. Ya. Itu Panas minim ya. banget. Iya, minimal 34. Kalau lagi nggak panas banget Iya. gitu mungkin 31. Kayak gitu. Kadang-kadang lebih juga sih, cuma ya umumnya 31. Oh gitu ya. Cukup nggak Oh panas ya, banget lah. makanan yang favorit sekali yang nggak boleh dilupa bagi Oh. warga di seluruh Republik Indonesia nih ya, kalau sawan ke Samarinda, nasi kuning. Nasi kuning. Nasi kuning ikan haruan. Apa itu ikan haruan, Pak? Ikan haruan kalau di sini orangnya bilang ikan gabus. Oh, ikan haruan, Ikan ikan gabus. gabus. Oke, baik. Boleh tuh nanti masuk wishlist Iya. saya, pengen Ikan penasaran. haruan bumbu Bali itu paling nggak ada duanya di Indonesia. Paling nyaman tuh di tempatnya ada di Samarinda. Selain di Banjarmasin ya, Kalsel ya. Karena kita tetanggaan dan nggak ada beda hampir kami itu dengan Kalsel. Oh gitu ya, 11-12 ya Pak ya. 12 saja. Oke baik, balik lagi nih Pak. Tadi sudah saya cukup terpenuhi kepo saya tentang Samarinda. Sekarang balik lagi pelayanannya Bapak nih. Seberapa sadar sih Pak masyarakat terutama yang di kota Samarinda terhadap Adminduk ini? Kan makanya ada tagline GISA itu ya Iya, Pak ya. GISA. Nah itu seberapa persen lah? Kalau secara presentasi kita belum pernah melakukan pengukuran untuk itu ya. Tapi semakin kesini dengan edukasi yang sudah dilakukan, kemudian sosialisasi dengan berbagai media, ini nampak mungkin ada arah ke lebih meningkat begitu ya. Baik. Kesadaran penduduk ini untuk mengupgrade atau memodifikasi, meningkatkan pemutakhiran data kependudukannya, baik itu melalui Dukcapil yang ada di kantor pusat di Basuki Rahmat maupun yang di kecamatan dan kelurahan. Cuman harapan kami ingin lebih memastikan bahwa sini benar-benar suatu pemahaman atau suatu penilaian tentang kesadaran masyarakat terhadap pemutakhiran data pendudukan ini memang benar seperti itu. Tentu dari sosialisasi yang dilaksanakan selama ini, katakanlah intensitas yang dilakukan ini cukup tinggi ya, pastilah berimbas kepada peningkatan kesadaran masyarakat itu sendiri. Mustahil warga Samarinda dengan tingkat sumber daya manusia yang cukup tinggi saat ini ya, tidak memahami mudahnya sosialisasi yang disampaikan untuk dipahami. Tinggal komitmen komitmen bersama warga kota dengan pemerintah bagaimana mewujudkan Adminduk Kota Samarinda menjadi suatu yang lebih baik. Betul. Tertib gitu maksudnya. Makanya saya datang ke sini untuk meningkatkan perbaikan Kota Samarinda. Oke, baik. Tapi kadang itu warganya sendiri Pak yang kayak kalau dia nggak butuh urgent, dia nggak bakalan ngurus kayak gitu Ini kadang. perlu nanti mungkin ada shock terapi juga. Karena selama ini kita Dukcapil ini ya benar-benar memanjakan masyarakat. Kalau dulu semua ada sanksi. Oh, iya, Pak. Lahir lambat mengurus akte ada sanksi, denda. Sekarang nggak ada. KTP mati lambat mau perpanjang denda. Sekarang kan KTP seumur hidup ya. Betul. Tapi kalau KTP minimal hilang lah, harusnya udah didenda tuh. Iya. Kalau hilangnya nggak jelas nih, karena dia teledor, tidak menjaga dokumen penting sehingga hilang. Tidak hanya cukup lapor polisi, tapi sudah dikenakan denda, minimal penggantian biaya belangko lah. Betul. Biar ada tanggung jawab warga gitu. Tapi masuknya ke kas daerah atau kas negara. Ini suatu harapan kita juga supaya nanti kehati-hatian warga itu tinggi terhadap dokumen itu. Sekarang kan hilang saat ini lapor polisi keluar baru. Iya. Hilang tanpa ada pertanyaan keluar baru. Kalau dimanjakan kalau dimanjakan.
Nah, mungkin nggak itu salah satu penyebab kenapa tingkat kesadaran juga sulit untuk diupayakan cepat pemahamannya. Kan itu tadi ada pemanjaan terhadap warga masyarakat. Kalau dulu kan aturannya jelas itu ya. Di Perda masih ada, karena Perda ini sifatnya daerah, dia harus gugur dengan aturan yang lebih tinggi, ya Perda jadi tidak berlaku. Yang pindah dulu ada jaminan, masih ingat kan? Pendatang itu harus ada uang jaminan. Kalau dia nggak dapat pekerjaan di tempatnya, itu dipulangkan dengan uang jaminan itu ke daerah asalnya supaya tidak menjadi masalah sosial di tempat tujuannya. Sekarang nggak ada lagi. Seluruh NKRI-nya adalah wilayah hukum Republik Indonesia yang boleh warga negara untuk memilih tempat tinggalnya di mana dia suka, dan harus difasilitasi pendudukannya kalau syaratnya cukup. Udah cukup mudah ya Pak, padahal udah dimanjakan, tapi mereka nggak sadar tuh. Harusnya gimana ya, di Indonesia ini surganya orang bertempat tinggal gitu ya. Betul. Tadi negara-negara lain mungkin nggak akan bisa. Belum tentu seperti itu ya Pak ya. Akan diikat dengan aturan-aturan yang lebih kaku. Lalu apa sih Pak strategi selanjutnya yang dari di Dukcapil Kota Samarinda nih dalam pelayanan admin Duk? Iya, strategi kami di sini ya, yang pertama tadi dengan hasil kunjungan kami di Surabaya, ini melakukan pemutakhiran data kependudukan, karena kami yakin existing warga Kota Samarinda ini antara de facto dengan de jure-nya beda. Faktanya dia yang dipegang mungkin administrasinya warga Samarinda, tapi faktanya ini tidak ada di Samarinda orangnya. Betul. Ini yang mau kami coba tertibkan. Kemudian kami dari situ juga kami akan tahu juga penduduk-penduduk yang telah meninggal dunia, tapi datanya masih nongkrong di database kita. Ini mau kita bersihkan. Sehingga nanti kita benar-benar menyajikan data kependudukan yang valid, yang bisa digunakan untuk perencanaan program pembangunan daerah dan nasional. Pemuktahiran data itu tadi. Pemuktahiran data menjadi hal yang penting bagi daerah, karena ini suatu langkah yang komprehensif. Di dalamnya menyangkut semua jenis layanan yang dibutuhkan masyarakat akan terakomodir. Tanpa pemuktahiran kita tidak bisa melakukan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Oh iya dong. Iya. Tapi kadang masyarakat tuh juga gitu Pak. Kayak apa ya, males untuk update itu tadi loh Pak. Itu karena kalau tidak diupdate itu tadi ruginya banyak pihak yang dirugikan. Betul. Harusnya kita bisa merencanakan sesuatu yang diperlukan daerah, tapi karena datanya keliru, perencanaan itu tidak muncul. Gagal gitu ya Pak ya. Atau terjadi salah rencana. Betul. Kata orang lain gatal, lain digaruk. Jadi ya juga ya. Garukannya ada tapi gatalnya nggak sembuh. Karena yang digaruk bukan tempat gatal. Oke, baik. Berarti itu termasuk salah satu strategi Dukcapil Kota Samarinda untuk meningkatkan tertib admin juga Pak ya. Utamanya dengan pemutakhiran data dulu. Dengan pemutakhiran data ini kita akan kenali permasalahan utama yang ada di Kota Samarinda tentang data-data yang ada. Baru kita coba secara perlahan, secara kolaborasi dengan pemerintah kelurahan, dengan pemerintah kecamatan untuk bisa sama-sama bergerak membantu pemutakhiran data ini menjadi baik. Jadi ini bukan pelimpahan tugas ke camat lurah, tapi kita dalam konteks pemerintah daerah. Ini adalah tugas kita bersama antara Dukcapil, camat lurah, bahu-membahu untuk memastikan dokumen kependudukan warga ini udah update. Oke, baik. Itu kalau masih ada yang bandel, gemes ngelihatnya ya Pak ya. Kayak di Surabaya gitu juga Pak, langsung gempar itu. Seharian ada 1 bulan kita pas pemuktahiran data itu langsung gempar. Seluruh. Iya Pak. Memang gitu. Warga ini kalau dipaksa keluar dari zona nyaman, itu pasti akan kontraksi. Betul. Saya yakin Samarinda mungkin begitu juga. Tapi sebelum itu kita lakukan tentu ada langkah-langkah yang kita sampaikan. Betul. Baik ke teman-teman di DPR, legislatif, kemudian teman-teman di OPD, kelurahan, kecamatan, kemudian ormas ataupun lembaga yang kesukuan ini banyak nih ya. Di Samarinda itu ada kelompok Paguyuban Jawa Timur, Paguyuban Nganjuk. Ini kita bisa masuk untuk memberi pemahaman itu sehingga daya dukung kita lebih tinggi nantinya. Tidak terjadi penolakan yang sifatnya membahayakan kondisitas wilayah gitu kan. Iya.
Kadang kan orang itu kayak udah mikir yang aneh-aneh gitu loh. Apa sih pemuktahiran data gitu? Iya, kan gini konsepnya nggak rasional kan apabila dalam satu alamat dengan rumah yang sangat kecil, katakanlah ukuran seperti dicontohkan Pak Kadis Surabaya tadi ya, ada satu rumah dengan ukuran 3x4 atau 6x5, tipe 6x6 gitu ya. Di dalamnya ada puluhan kakak. Iya betul. Satu alamat yang sama kan nggak mungkin. Betul, Jadi dipastikan alamat itu hanya dipinjem untuk digunakan sebagai dasar administrasi pendudukan. Tapi fisik orangnya nggak di situ, ini kan nggak benar. Kami inginnya datanya di situ, orangnya di situ sesuai begitu. Sehingga by name by address itu benar-benar tidak by name tapi addressnya di situ tapi orangnya nggak di situ. Itu sering terjadi di Ya, kota-kota, Pak. ini kan menyulitkan utamanya pada saat terjadi hal-hal baik itu terkait dengan hukum, dengan ekonomi dan sebagainya. Oke, baik. Ya, harapannya semoga tercapai juga ya, Pak ya. Iya. Maksudnya kayak tentang adanya pemuktahiran data Ya, ini. kami akan terus belajar dengan Surabaya tentunya. Siap. Nanti kalau Bapak main kesini lagi boleh lah. Iya, kami coba mendalami, mudah-mudahan teman-teman di Surabaya bisa dengan lapang dada, berbesar hati memberikan dukungan dan bantuannya kepada pemerintah Kota Samarinda, utamanya Dukcapilnya. Karena komitmen kita tidak hanya Surabaya, DKI, nantinya semua se-Indonesia gini. Se-Indonesia mungkin difasilitasi di Dijen Dukcapil bisa melakukan hal yang sama begitu. Sehingga serentak seragam, tidak hanya Surabaya, tidak hanya DKI, tapi juga Dukcapil lainnya, sehingga warga tuh tahu nih gitu. Yang kaget nggak hanya Surabaya aja gitu kan. Nah, lama ini warga Samarinda kan kaget juga. Oh iya. DKI sudah duluan, nanti daerah-daerah lain begitu juga. Sehingga sadar, oh iya ternyata nggak bisa sembarangan nih alamat dipakai begini-begini. Sehingga terbangun suatu paradigma baru. Alamat harus dibangun, disampaikan kepada petugas sesuai dengan kondisi yang kita kejadiannya gitu. Jangan hanya menyebut orangnya di sini tapi pinjam alamat orang nggak boleh lagi. Harapan kita tuh nggak terjadi lagi. Cukup merugikan berbagai pihak, Pak. Tetangganya terganggu. Benar. Orang yang tinggal di situ juga terganggu. Lalu ini Pak, apa aja sih target Dukcapil selanjutnya ini? Kan habis ini udah ganti tahun nih 2025. Nah, itu apa target selanjutnya? Target kami adalah layanan online 100%. Oke, baik. Jadi tidak ada lagi layanan yang sifatnya tatap muka. Semuanya dilakukan online. Kalau ada misalnya warga yang gaptek gitu ya, tidak bisa adaptasi dengan teknologi, kami siapkan tenaga yang membantu. Yang penting semuanya dilakukan dengan online. Jadi kita sudah siapkan personil, kita sudah coba sedikit bimtek ini ya, teman-teman. Formasinya sudah kita bangun juga, berapa kebutuhan di kantor utama, berapa kebutuhan di kantor kecamatan, berapa kebutuhan di kelurahan untuk bisa melayani layanan online ini. Karena sistemnya nanti cukup baring-baring, itu warga juga bisa mendapatkan layanan. Enak ya, tinggal Karena formulir kalau dulunya kan harus di download. Betul. Download ini kan harus di print. Iya. Tidak semua warga punya printer. Jadi sistemnya sekarang aplikasi ini yang baru, ini website yang baru, nanti formulir diisi di website tersebut. Yeah. Tinggal nanti tanda tangan diganti dengan barcode. Kalau yang bersangkutan setuju bahwasanya yang disampaikan dokumennya ada data yang benar, dia hanya menconteng tanda setuju. Betul. Setuju berarti muncul barcode sebagai pengganti tanda tangan dokumen sudah benar. Oke, tadi aplikasinya namanya ini yang Wadauri ini ya Pak ya? Wadai lain itu nanti. Oh lain, beda lagi. Itu yang terakhir yang akan saya launching. Oh gitu. Insya Allah tanggal 6 ini Pak Wali yang launching. Oh berarti kami namanya Adminduk 3-in-1 Smart Service. Wih, keren-keren. Oke, baik Bapak, ini tidak terasa ya waktu kita sudah hampir kan? habis ini. Iya Bapak. Padahal ingin berlama-lama kita ini. Tapi Pak, sebelum saya menutup episode kali ini, mungkin Bapak Eko bisa dapat menyampaikan pesan untuk warga-warga lokal dan Madu TV Nusantara. Baik, jadi harapan saya tidak hanya untuk warga Kota Samarinda, tapi seluruh penduduk Republik Indonesia ini, mari sama-sama kita peduli terhadap pentingnya administrasi pendudukan ini dengan segera melakukan pemutahiran data secara aktif kepada petugas-petugas Dukcapil baik yang di kantor pusat maupun yang ada di kecamatan dan di kelurahan.
Dengan terbangunnya penghutanan data yang baik, mudah-mudahan Republik ini akan menjadi lebih baik lagi. Demikian harapan saya, mari mutakhirkan data pendudukan. Mari pemutahiran data pendudukan. Baik Bapak, terima kasih ya untuk udah podcast hari ini. Dan Sobat Suarga Loka dan Madu TV Nusantara, sepertinya bincang-bincangnya kali ini harus dihentikan sampai di sini dulu Pak. Aduh sayang banget, padahal pengen ngobrol banyak nih. Dan semoga hal-hal yang sudah disampaikan pada episode kali ini, semoga kalian dapat pengetahuan baru ya nggak Pak ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan jangan lupa dilihat juga ya channel kita di TV Suarga Loka. Untuk media sosialnya kita juga bakalan nyantumin di sini juga. Jadi sekian episode kali ini, saya Zizi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode sedap selanjutnya. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.